Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya Magdalena Rendut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Komunikasi massa berasal dari bahasa Inggris, yakni mass communication. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang dapat diterima secara serentak dan sesaat. Komunikasi massa atau mass communication ialah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi surat kabar, majalah, siaran radio, televisi, bahkan internet. Komunikasi massa menyampaikan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media massa. Nah, dari pengertian di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang menyampaikan pesan kepada komunikan berjumlah banyak berupa informasi, gagasan, dan sikap dengan menggunakan media massa sebagai saluran massal. Prinsip komunikasi massa. Yang pertama, komunikator terlembagakan. Ditinjau dari komunikatornya, komunikasi massa itu menggunakan media, baik media cetak maupun elektronik. Komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks. Sebagai contoh konkret dari uraian di atas adalah kronologis proses penyusunan pesan dari komunikator kepada komunikan yang akan disampaikan melalui surat kabar. Nah, tahapannya adalah komunikator menyusun pesan dalam bentuk artikel atas dasar asumsi keinginan pribadinya maupun permintaan media massa yang bersangkutan. Selanjutnya, pesan tersebut diperiksa oleh penanggung jawab rubrik. Dari penanggung jawab rubrik diserahkan kepada redaksi untuk diperiksa layak tidaknya pesan itu untuk dimuat atau tidak. Ketika sudah layak, pesan dibuat settingnya, lalu diperiksa oleh korektor, disusun oleh layout man agar komposisinya bagus, dibuat plate, kemudian masuk ke mesin cetak. Tahap akhir setelah dicetak merupakan tugas bagian distribusi untuk menyebarluaskan surat kabar yang berisi pesan kepada pembaca. Yang kedua, pesan bersifat umum. Pesan yang ditujukan dari komunikasi massa bersifat umum. Di sini timbul sifat komunikasi massa yang terbuka. Dalam artian, pesan tersebut tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu, namun untuk semua orang. Dengan demikian, pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, walaupun tidak semua fakta dapat dimuat dalam media massa. Pesan tersebut harus memiliki kriteria, yaitu penting atau menarik, atau penting sekaligus menarik. Sehubungan dengan sifat pesan yang umum, isi pesan yang dimuat dalam media massa harus penting untuk semua orang. Yang ketiga, komunikasi anonim dan heterogen. Pada komunikasi antar pribadi, komunikator akan mengenal komunikannya, mengetahui identitasnya seperti nama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan mungkin mengenal sikap dan perilakunya. Sedangkan dalam komunikasi massa, sebaliknya, karena komunikasinya menggunakan media dan tidak melewati proses tatap muka. Komunikannya juga heterogen, karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda, yang dapat dikelompokkan berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, agama, dan tingkat ekonomi. Yang berikut, media massa menimbulkan keserempakan. Keserempakan media massa itu sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. Ini merupakan suatu kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi lainnya. Adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang banyak pada waktu tertentu memperoleh pesan secara serempak.
Berikut, komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Komunikasi antar pribadi mengutamakan unsur hubungan. Semakin mengenal antar pelaku komunikasi, maka komunikasinya semakin efektif. Sebagai contoh, pembicaraan sepasang suami istri di meja makan tentu tidak harus menggunakan sistematika tertentu seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Penyampaian pesan bisa dengan seenaknya, terlebih dahulu tanpa harus memperhatikan sistematika yang diutamakan komunikasi massa. Pada komunikasi massa, hal terpenting dalam proses penyusunan pesan adalah sistematika pesan yang disesuaikan dengan jenis medianya. Hal ini agar komunikasinya dapat memahami isi pesan tersebut. Itulah sebabnya mengapa perlu ada cara penulisan lead untuk media cetak, lead untuk media elektronik, radio maupun televisi, cara menulis artikel yang baik, dan seterusnya. Berikut, komunikasi massa bersifat satu arah. Dengan penggunaan media dalam penyampaian pesannya, komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. Komunikator akan mendominasi dalam menyampaikan pesan, dan komunikan pun aktif dalam menerima pesan. Namun, di antara keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi antar pribadi. Berikut, stimulasi alat indera terbatas. Penggunaan alat indera dalam komunikasi massa juga tidak seperti komunikasi lainnya. Perbandingannya adalah pada komunikasi antara pribadi yang bersifat tatap muka, pada saat itulah kedua belah pihak dapat melihat, mendengar secara langsung, bahkan mungkin terjadi sentuhan. Itu tidak terjadi dalam komunikasi massa. Stimulasi alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan media cetak lainnya, pembaca hanya melihat. Pada radio siaran dan rekaman auditif, khalayak hanya mendengar. Sedangkan pada media televisi dan film, kita menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Berikut umpan balik tertunda dan tidak langsung. Inilah unsur dalam berkomunikasi, yaitu feedback. Itu menjadi penting sehingga seringkali menjadi feedback sebagai tolak ukur efektivitas komunikasi. Komunikasi antar pribadi, kelompok, dan massa membuat feedback menjadi sesuatu yang penting. Umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda dan tidak langsung. Artinya, komunikator pada komunikasi massa tidak dapat dengan segera mengetahui bagaimana reaksi khalayak terhadap pesan yang disampaikannya. Tanggapan khalayak bisa diterima lewat telepon, surat, dan lain-lain. Tanggapan tersebut tidak dapat diperoleh langsung sebagaimana komunikasi antar pribadi. Proses penyampaian tanggapan melalui telepon menunjukkan bahwa feedback komunikasi massa bersifat tidak langsung, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan telepon, menulis surat, dan lainnya menunjukkan bahwa tanggapan komunikasi bersifat tertunda. Baik, itu tadi penjelasan tentang media massa. Sekian dan terima kasih.